kami Tuhan. Kami datang padamu Yesus, bawa segala sembah kami ya Tuhan, segala kerinduan kami. Sebab hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan kami dapatkan tenang. Dan hanya padamu-lah kami bersandar Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu nyata dalam hidupku. Terima kasih Roh Kudus. Sebab Kau amat baik. Nyatakan hadirat-Mu. Nyatakan di sini. Penuhi hati kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Oh, sebab hanya dalam nama-Mu kami rasakan tenang. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Oh, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Ku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, hanya dalam-Mu ketenangan yang sejati, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Inilah hidup kami bawa padamu. Segala persembahan, segala pujian, Roh Kudus datanglah, penuhilah kami dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Selamat datang di bulan Agustus. Puji nama Tuhan. 7 bulan sudah kita lewati bersama-sama di tahun ini. Dan hari ini kita ada di hari kedua di bulan yang baru. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara. Malam hari ini kita akan membahas tema yang baru di bulan ini, yaitu Love One Another, atau saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita minta Roh Kudus memberikan hikmat, membukakan kepada kita rahasia-rahasia kebenarannya, supaya kita bisa mempelajari sesuatu dan hidup kita diubahkan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur kami boleh sama-sama berjumpa, sekalipun hanya melalui online, tapi kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, supaya kami bisa belajar sesuatu dan kami diubahkan dalam pengiringan kami kepada Kristus. Kami dikuatkan dan kami diteguhkan oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang saling mengasihi, sebenarnya sudah beberapa kali saya sampaikan dari mimbar, ya, baik itu secara ibadah online maupun di ibadah di gereja. Tapi secara khusus di bulan ini kita akan belajar tentang love one another, dan ayat yang menjadi ayat tema kita di bulan ini juga adalah ayat yang merupakan perintah dari Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Baru, ada beberapa ayat, cukup banyak ayat yang bisa kita lihat bagaimana Tuhan mengajarkan kita, memberikan perintah kita supaya kita saling mengasihi.
Dan kita tahu bahwa saling mengasihi itu adalah budaya kerajaan Allah. Jadi budaya dari orang-orang yang tinggal dalam kerajaan Allah adalah saling mengasihi. Kita tidak diajar untuk saling membenci, kita tidak diajar untuk saling menyakiti, kita diajar untuk saling mengasihi. Saudara, seni dari mengasihi adalah bagaimana kita bisa belajar untuk kita bisa mengkompromikan sesuatu dengan cara yang benar, sesuai dengan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mungkin kata itu sedikit buat kita aneh terdengar ya, mengkompromikan sesuatu terhadap orang lain. Tapi kita akan belajar malam hari ini, saudara, bagaimana itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin ini membuat kita tertarik untuk belajar karena ada kata mengkompromikan sesuatu ini. Tapi biarlah saudara dapat memahami artinya bukan sebagai sesuatu yang bermakna negatif. Kita akan belajar sesuatu yang bermakna positif dalam kehidupan kita. Nah, saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34, sampai dengan ayat yang ke-35, yang adalah ayat tema kita di bulan ini, kita akan belajar poin yang pertama dari situ. Dikatakan seperti ini, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, perhatikan dikatakan, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, yang pertama kita belajar bahwa saling mengasihi itu menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah milik Kristus. Sekali lagi, ketika kita saling mengasihi, kita sedang memberitahu kepada dunia bahwa kita adalah milik Kristus. Saudara, Tuhan Yesus berulang kali di dalam pasal yang ke-13 ini berkata begini, seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu dan aku mau kamu mengasihi aku. Seperti aku mengasihi kamu, demikian juga kamu harus mengasihi sesamamu, mengasihi orang lain. Dan Tuhan berkata bahwa kalau kamu saling mengasihi, kamu hidup rukun, kamu hidup dalam kasihku satu sama yang lain, maka kamu sedang menunjukkan kepada dunia bahwa kamu adalah milikku. Dari sini kita tahu bahwa ciri-ciri orang, ciri-ciri komunitas yang adalah komunitas yang bertumbuh di dalam kasih Kristus adalah komunitas yang membangun budaya kasih di dalamnya. Gereja yang bertumbuh di dalam kasih Kristus adalah gereja yang menunjukkan kepada dunia bahwa gereja itu adalah milik Kristus. Saudara, seringkali kita ini gampang sekali terprovokasi untuk saling membenci, untuk saling memberikan satu tuduhan-tuduhan yang tidak benar satu dengan yang lainnya. Di tengah-tengah dunia yang berkembang sangat cepat hari ini, di tengah-tengah sosial media yang sangat berkembang cepat hari ini, ada orang yang bilang begini, kita itu diberikan Tuhan telinga dua, ya, mata dua, tangan dua, dan mulut ini diberikan memang cuma satu. Supaya kita itu bicaranya nggak terlalu banyak, tapi kita mau melakukan dan mendengarkan dan melihat dengan lebih banyak. Jadi bicaranya sedikit aja, tapi kita memberikan waktu untuk mendengarkan orang lebih banyak. Tapi sebenarnya analogi itu di masa ini kurang pas, saudara. Memang betul tangan kita cuma dua, tapi jari kita ada 10. Ya, sekarang sosial media itu jauh lebih kejam daripada dunia nyata, saudara. Orang bisa tersinggung, saling membenci hanya gara-gara membaca tulisan di sosial media. Orang bisa saling menghina hanya gara-gara melihat postingan di sosial media. Sehingga hari ini, saudara, tema ini memang sangat penting untuk kita pelajari. Kalau kita terlalu menaruhkan hati kita, perasaan kita kepada sesuatu yang tidak real, maka kita akan menjadi orang yang palsu dalam kehidupan ini. Saudara, jangan sampai sosial media menjadi lebih nyata daripada kehidupan kita yang sesungguhnya. Kita bisa memenuhi sosial media kita dengan followers, dan kita bisa follow orang-orang yang sangat rohani, tapi itu tidak menjamin kehidupan personal kita, kehidupan pribadi kita adalah kehidupan yang rohani. Kita bisa terlihat sangat baik, menyapa orang di sosial media, itu tidak membuat kita menjadi orang yang otomatis kita menjadi orang yang saling mengasihi. Kalau kita mau belajar saling mengasihi, maka kita harus melihatnya dari perspektif Tuhan ketika Tuhan mengajar kita untuk saling mengasihi. Yaitu apa? Karena melalui saling mengasihi, kita sedang memperlihatkan kepada dunia bahwa kita adalah milik Kristus. Seringkali kalau kita udah emosi, kita lupa kalau kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita berpikir bahwa kita punya hak untuk marah, mengekspresikan emosi kita.
Kita lupa bahwa firman Tuhan berkata orang yang cepat marah itu orang yang bodoh, saudara. Ya, bodohlah orang yang menyatakan kemarahannya ya dengan cepat. Salomo berkata seperti itu dalam kitab Amsal. Dan memang betul, saudara, karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang sabar. Supaya ketika kita ada dalam satu komunitas, kita ada dalam satu gereja, kita tidak menjadi orang yang sudah lama ada di gereja, tapi kita tidak bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Dan mengasihi satu dengan yang lainnya juga menunjukkan kepada kita sampai di mana kedewasaan kita dalam bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kalau kita sudah bertumbuh sekian lama dalam firman Tuhan, semakin mengenal kasih Allah dalam hidup kita, maka mengasihi itu bukanlah sesuatu yang sulit buat kita. Karena kita terus tinggal di dalam kasih-Nya. Makanya poin yang kedua yang kita akan bahas malam hari ini, masih dari kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dikatakan begini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, saling mengasihi adalah cerminan akan kasih Kristus yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Kalau yang pertama kita belajar bahwa kasih ketika kita saling mengasihi, kita sedang memberitahu buat dunia bahwa kita adalah milik Kristus. Yang kedua, saudara, ketika kita saling mengasihi, kita sedang menceritakan kepada orang lain bagaimana kasih Allah sudah mengubahkan kehidupan kita. Saudara, semakin kita merenungkan bahwa kita ini ada sampai hari ini karena kasih-Nya, bahwa Dia itu begitu sabar terhadap pelanggaran kita, bahwa Dia begitu sabar terhadap pemberontakan kita, bahwa Dia begitu mengasihi kita di tengah-tengah kejahatan kita, maka demikian juga kita harus bisa membagikan apa yang sudah kita terima dari Allah di tengah-tengah kejatuhan kita, di tengah-tengah kemarahan kita, di tengah-tengah keadaan kita yang sebenarnya jauh sekali dari orang yang layak menerima kasih Allah. Tapi itulah saya dan saudara. Betapa besar kasih-Nya buat kita. Dia sabar terhadap pemberontakan kita. Dia sabar terhadap ketidakpercayaan kita. Bahkan dikatakan apa? Dia rela memberikan nyawanya bagi saya dan saudara yang adalah sahabat-sahabatnya. Kalau kita baca ayat pasal yang ke-15 ini, Yesus bahkan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mau memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Ayat berikutnya dikatakan apa? Dia tidak menyebut kita lagi hamba, tapi kita disebut sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Dan Rasul Paulus dalam beberapa suratnya menjelaskan buat kita bahwa kita ini bukan hanya sekedar sahabat, tapi kita adalah anak-anaknya Allah. Saudara, kita melihat bagaimana saling mengasihi ini penting untuk kita praktekkan. Karena ini menunjukkan kepada kita sendiri sebenarnya seberapa kita sudah menyadari bahwa kita ini dikasihi Allah. Seringkali yang membuat kita sulit untuk mengasihi itu karena kita merasa bahwa kita ini diterima oleh Allah karena performance dan kebaikan-kebaikan kita. Ketika kita menaruh semuanya itu sebagai alasan Allah menerima kita, maka kita akan sulit untuk mengasihi. Karena kita akan menilai orang lain seperti kita menilai diri kita sendiri. Bahwa kita ini gagal, kita ini layak menerima hukuman, kita ini layak untuk dikucilkan. Karena kita tidak melihat kasih Allah itu lebih besar dari segala pelanggaran kita. Nah, kalau saudara masih ingat di awal tadi saya bilang, seni mengasihi adalah bagaimana kita belajar untuk kompromi seperti yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saudara, Tuhan melihat kesalahan-kesalahan kita. Bahasa yang paling sederhana yang bisa saya gunakan adalah Tuhan itu melihat kita sebagai anaknya. Melihat kita sebagai milik kepunyaannya. Dia sabar terhadap pelanggaran dan kebodohan-kebodohan kita. Terlihat seperti Tuhan itu kompromi dengan kesalahan kita. Tapi sebenarnya tidak, saudara. Tuhan itu kompromi ketika kita melakukan kesalahan. Maksudnya begini, Tuhan tidak langsung membunuh kita seperti dalam perjanjian lama. Tapi Tuhan memberikan kita waktu untuk kita belajar. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita melihat sesuatu dari kesalahan kita. Nah, memang Tuhan mau kita menjadi dewasa dari kesalahan-kesalahan kita. Tuhan mau kita berubah menjadi orang yang lebih dewasa dari kejatuhan kita. Tuhan mau kita berubah menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dari kesalahan-kesalahan kita. Tapi ada bagian lain, yaitu Tuhan mau supaya apa yang kita terima dari Dia melalui kasih-Nya, kesabarannya,
rasa komprominya buat kita yang mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik, mampu untuk kita bagikan kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Sehingga sebagaimana Kristus mengasihi kita, sebagaimana Kristus rela memberi nyawanya bagi kita, sebagaimana Kristus mau menunda penghukumannya atas kita, kita juga mau melakukannya untuk yang lain. Ini yang saya maksudkan dengan kompromi. Jadi maknanya bukan negatif, tapi maknanya sesuatu yang positif buat kita. Ya, komprominya Tuhan tidak seperti kompromi yang kita kenal di dunia. Kompromi yang kita kenal dengan dunia itu maknanya sangat negatif. Tapi Tuhan itu menunda untuk memberikan penghukuman. Karena Tuhan mau kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Waktu kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, kita sedang menceritakan kepada dunia. Bahkan kita juga sedang menceritakan kepada diri kita sendiri bahwa, hey, kamu itu sudah dikasihi sedemikian besar, masa kamu gak mampu untuk mengasihi orang lain? Saya pernah berkata ini, bahwa kemampuan kita untuk saling mengasihi adalah cerminan dari kasih Allah yang sudah kita terima. Kemampuan kita untuk saling memaafkan adalah cerminan dari kesadaran kita bahwa kita sudah diampuni dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita mampu mengasihi kalau kita terus merenungkan kasih-Nya sebagai satu-satunya alasan kita diterima oleh Allah. Makanya di dalam ayat yang ada di pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 dan 10, Yesus berkata di sana, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, tidak ada cara lain untuk kita mampu saling mengasihi selain kita tinggal di dalam kasih-Nya. Tidak ada cara lain, tidak ada kekuatan lain yang mampu membuat kita saling mengasihi, mampu mengasihi orang lain, selain daripada kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Apa maksudnya tinggal di dalam kasih Kristus? Ya, maksudnya adalah tetap menjadikan kasih-Nya kepada kita sebagai satu-satunya alasan Dia menerima kita. Tidak ada alasan lain yang bisa memungkinkan untuk kita yang berdosa ini diterima di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan baik kita. Firman Tuhan berkata, bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena rohku yang tinggal di dalam kamu. Tidak ada yang lain alasan yang mampu untuk diberikan manusia, mengapa manusia diterima oleh Allah selain dari kasih-Nya yang besar kepada kita. Saudara, kalau kita mulai melihat performance kita mulai melihat, oh, saya ini layak karena saya rajin ibadah. Saya ini layak karena saya sudah berbuat banyak kebaikan. Saya ini layak karena saya sudah melakukan ini dan itu. Ketika kita mulai menyandarkan kebenaran kita kepada perbuatan-perbuatan kita, ya di saat yang sama kita akan menuntut hal-hal itu juga dari orang lain. Kita akan gampang sekali berkata, dia kan yang duluan seperti itu. Ngapain saya harus baik sama dia? Dia juga nggak baik sama saya. Semua itu terjadi karena kita tidak tinggal di dalam kasih Kristus. Kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita nggak mungkin berkata seperti itu. Kita akan berkata, ya sekalipun dia jahat kepadaku, aku akan tetap mengasihi. Kenapa? Karena aku juga jahat sekali sama Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi aku. Ya, saudara, itu memang sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Makanya pelajaran untuk melakukan hal ini itu tidak terjadi hanya dalam 1 bulan. Kita belajar tema love one another cuma 1 bulan, tapi belajar mempraktekkan saling mengasihi ini terjadi seumur hidup, saudara. Sampai kita pulang ke rumah Bapa, kita akan terus belajar untuk saling mengasihi. Dan ya faktanya adalah pribadi-pribadi yang paling memungkinkan membuat kita kecewa sangat dalam itu bukan orang yang jauh, justru orang yang paling dekat dengan kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, gembala, jemaat di tempat kita beribadah, rekan tim kita dalam pelayanan. Mereka lah orang-orang yang paling berkemungkinan membuat kita sakit hati dan kecewa sangat dalam. Tapi di situ Tuhan mau kita belajar. Karena Yesus juga ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini, dia berbicara kepada murid-muridnya. Dan mereka hanya 12 orang, mungkin 70 ditambah dengan rasul-rasul, murid-murid yang lain maksud saya. Tapi Yesus mau dari komunitas yang kecil itu. Disitulah kita belajar saling mengasihi.
Saudara, ada satu budaya yang merusak kekristenan hari ini, terutama di generasi muda, yaitu um, budaya yang disebarkan oleh iblis melalui sosial media. Sosial medianya nggak salah, tapi cara menggunakan sosial media itu yang dipakai oleh setan untuk membuat kita, orang percaya, itu seolah-olah memiliki dua kepribadian. Kita bisa jadi orang yang sangat ramah, ya, membuat profil yang sangat ramah di sosial media, tapi kita menjadi orang yang sangat jahat, kaku, dan tidak bisa bekerja sama, tidak mampu untuk saling menerima di dunia nyata. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang saling mengasihi. Caranya adalah, ya, tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Mari bangun kehidupan kita yang real di dalam Tuhan. Mari bangun profil kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Saudara, jangan biarkan kita menghabiskan waktu kita untuk kita habiskan dengan emosi, marah, mendendam. Ya, karena tidak ada gunanya. Tuhan menjadikan hari yang baru buat kita, supaya kita bisa memenuhinya dengan ucapan syukur, supaya kita bisa memenuhi hari-hari kita dengan kasih sayang, supaya kita bisa memenuhi hari-hari kita dengan cerminan akan kasih yang sudah kita terima dari Dia, supaya kita bisa memenuhi hari-hari kita dengan cerminan bagaimana kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Biarlah kita belajar malam hari ini. Sepanjang bulan ini kita akan belajar sama-sama, dan akan ada beberapa pembicara tamu yang luar biasa yang saya yakin dan percaya akan memberkati kita di sepanjang bulan ini. Saudara, mari berikan hati kita untuk diubahkan oleh Allah. Termasuk saya sebagai gembala jemaat. Mungkin ada hal-hal yang saudara lihat lemah dari saya mungkin perkataan saya tidak sengaja, tidak saya rencanakan untuk menyakiti hati saudara dalam beberapa firman Tuhan. Mungkin saudara merasa ditampar atau ditegur, atau saudara merasa ditembak dengan perkataan-perkataan saya. Ya, saudara harus memahami dan saudara harus tahu bahwa tidak ada satupun dari khotbah yang saya siapkan itu untuk menyerang orang-orang tertentu. Kalau saudara mendapatkan sesuatu dari setiap firman Tuhan yang disampaikan, bukan hanya oleh saya, tapi oleh siapapun yang saudara dengarkan, berarti Tuhan mau saudara berubah. Berarti Tuhan sedang berurusan dengan saudara. Dan saudara bersyukur, karena kalau Tuhan berurusan dengan saudara, Tuhan sedang menyatakan kepada saudara bahwa Dia mengasihi saudara dan Dia mau saudara berubah. Nah, kalau malam hari ini saudara mungkin dapat sesuatu dan saudara merasa tertegur, saudara merasa ditembak dari firman Tuhan malam hari ini, selamat. Berarti saudara adalah milik Kristus dan Tuhan mau saudara untuk berubah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan buat kita malam hari ini sebagai pembuka di bulan ini, love one another. Biarlah kita belajar untuk saling mengasihi, kita belajar untuk kita menceritakan kepada dunia bahwa kita adalah milik Kristus melalui saling mengasihi. Kita belajar menceritakan kepada dunia, orang-orang di sekeliling kita, betapa besar kasih Allah buat kita. Ya, saudara jangan pernah lupa. Saudara bisa tulis di catatan saudara atau di tempat-tempat yang saudara sering lihat. Saudara bisa tulis ini, hanya karena kasih karunia saya diterima oleh Allah. Semakin kita memahami perkalimat itu, saudara, kita akan semakin mudah untuk mengasihi orang lain. Ya, saya menulis itu besar-besar dalam hati saya, bahwa hanya karena kasih karunia Allah, saya diterima di hadapan Allah. Sehingga untuk mengampuni, memaafkan, mengasihi orang lain, itu menjadi semakin mudah. Karena saya sendiri menyadari bahwa saya juga banyak kelemahan, saya juga banyak sekali ketidakmampuan. Tapi kasih-Nya yang lebih besar dari segala kelemahan saya, memampukan saya, membenarkan saya, melayakkan saya, untuk saya tetap ada di hadapannya. Ya, demikian juga orang lain. Dan mereka juga menerima kasih yang sama dengan yang saya terima. Kenapa saya harus membenci? Kenapa saya harus menolak mereka? Saudara, biarlah renungan kita malam hari ini menjadi berkat buat saya dan saudara. Mari tetap bergairah bersemangat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih malam hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau berbicara bagi setiap kami, menguatkan, mengubahkan hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir dimanapun kami berada. Sekalipun kami beribadah secara online, tapi kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Ya Roh Kudus, ubahkanlah hati kami. Sembuhkan hati kami yang sakit. Biar setiap kami berjumpa dengan kasih-Mu yang sempurna. Sehingga kami terus diubahkan dan kami mampu mengasihi satu dengan yang lainnya. Bukan karena yang lain Tuhan, bukan karena motivasi yang lain.
tapi semata-mata karena kasih-Mu terlebih dahulu sudah datang bagi kami, mengubahkan hidup kami, sehingga kami mampu untuk mengasihi orang lain. Terpuji nama-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.